membuat film itu bagus maksudnya ya. Karena pasti orang mau melihat gimana akhirnya ya, filmnya seperti apa, jadinya seperti apa, bagus atau enggak. Ya lumayan agak tertantangnya di situ, cuman dari semua cast sama kru yang membantu akan yakin sekali sih. Makanya saya malah nggak sabar, bukannya tegang, bukannya apa gitu, nggak sabar untuk tanggal 15 syuting. Pengambilan casingnya sendiri mereka di calling langsung atau ikut casing biasa sih apa ini? Di calling langsung sama saya semuanya pribadi. Kayaknya semuanya. Pertimbangannya ngambil Optio sendiri seperti apa? Area lokasi seperti apa? Base kebutuhan kan banyak ya, kenapa tas ya sama ya Samin, karena horor mereka terakhir sebenarnya tas ya. Saya harus tonton dulu di Abang Matian karena saya belum pernah lihat dia, dan kebetulan di Abang Matian dia jadi pemeran utama ya. Akhirnya saya harus tonton dulu. Kebutuhannya kan saya tahu setiap peran itu seperti apa. Nah pas saya nonton malamnya saya langsung WhatsApp mau atau enggak. Nah, akhirnya ya. Ya Allah. Dari mana nih? Itu baru satu pertanyaan. Di ruangan dulu lagi bahas konsep cerita selanjutnya. Jadi menyenangkannya sekarang kalau misalkan saya bareng sama Arya di interview ya, karena banyak yang tidak tahu dia itu banyak bantu di skenario, dan itu salah satu yang terpenting di malah jantungnya film adalah skenario ya. Masukan dia tuh tadinya awal saya agak ngeri gitu, ini mau ngomong apa gitu. Tapi ketika saya dengar dan semua masuk akal dan semua itu memperbagus cerita ya, akhirnya kita ngebedah lumayan agak banyak, 60-70% kita ubah. Akhirnya ya terjadi seperti sekarang. Tapi lama dia ada, dia selalu menanyakan skenario gerak baru dan belum. Jadi buat saya kehadiran dia di sini bukan hanya sebagai cast, makanya saya senang sekarang berdampingan sama dia itu. Ketika film ini jadi, insya Allah mudah-mudahan bagus. Dia itu lumayan banyak sekali efeknya atau nggak dampaknya di film. Sebesar apa sih kesusahan kita Oke, jadi gini, sebenarnya kan ternyata kalau penulis itu kita harus sinetron dulu ya. Kadang-kadang kita ngomong pemain gitu ya, terkadang maaf ya tidak didengerin. Ternyata gini loh, ternyata penulis itu mendengarkan director. Karena kalau penulis mendengarkan semua pemain, dia tidak bisa fokus mau kemana. Nah kebetulan sekarang di sini saya direkturnya, saya tuh sangat mendengarkan pemain karena saya dulunya pemain, masih maksudnya dulunya saya itu benar-benar menjadi pemain yang lumayan agak vokal lah. Nah sekarang saya mau menjadi director yang mendengarkan. Nah akhirnya penulisnya mendengarkan director. Kalau pemain itu ngarahinnya semua ke saya. Mas Arya, part-part apa sih yang ngobrol Mas Baim yang diubah-ubah mungkin seperti apa? Wah, kayak banyak. Mungkin bagian apa yang bisa di-spill sama teman-teman? Bagian apa ya? Cerita itu mah jangan sih. Jadi memang kan saya yang tadi kan juga sempat disinggung sama Mas Cinta. Saya ngobrol ini dari 2022, bahkan sebelum Mbak Imada di proyek Payung. Terus waktu itu cuma tahu konsep penceritaannya seperti apa. Nah ternyata ya begitulah, seiring perjalanan waktu ternyata ada Tega Ruang bergabung, dan akhirnya ngobrol sama Pak Dinas, ngobrol itu pun juga masih belum baca cerita full jadi skenario ya, belum. Waktu itu baru pertama kali itu ngasih waktu pas saya lagi di Semarang, jadi saya baca, kebetulan besok aja pulang. Pas baca saya mau besok kok pulang,
kita langsung meeting kantor ya. Ngomongin apa katanya? Banyak katanya. banyak akhirnya ngobrol lah di situ, ada Mbak Baim, ada Mas Ruben. Jadi kami bertiga ngobrol tentang masalah skenario nya naskah, bedah kalau begini sepertinya akan seperti ini nih, mendingan kalau seperti ini bagaimana gitu loh ya. Kalau dari saya kan memang mencoba untuk menjadi seorang yang kritis supaya kreatif saya itu tetap berjalan. Saya orang yang senang berdiskusi, dan kalaupun dalam berdiskusi ternyata idenya tidak bisa diterima, tidak jadi masalah, karena kan memang ada jenderal yang harus memutuskan gitu loh. Saya sebagai kasarnya punggawa-punggawanya lah gitu loh, hanya bisa memberikan input ya. Kalau baik bisa dipakai alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa, pasti akan ada keputusan yang terbaik di sana. Kayak seberapa levelnya sih sampai kayak naskah pertemuan gitu, biasa dari apa gitu ya. Kayak gimana sih baca gitu kan ya, pemain juga peka ya. Ya pemicunya itu jadi gimana ya, kadang gini, ketika kita mengucapkan sesuatu sebuah cerita dan diaplikasikan di dalam sebuah naskah skenario, itu bisa agak berbeda gitu loh. Kan muncul pengadegan dan muncul dialog gitu loh. Itu memang pasti bisa berubahnya mungkin bisa signifikan gitu loh. Makanya kayak kok gatel ya, kayaknya kalau begini lebih oke nih gitu loh, lebih keren gitu. Yang seperti itu. Karena kan kita pasti, kayak saya pertama kali diceritakan Mas Ruben sama Mas Emilka waktu itu, saya sudah punya imajinasi sendiri gitu loh. Oh akan seperti ini. Sama ketika kita mau baca buku kan, baca novel mungkin. Dulu saya baca Harry Potter gitu, pasti punya imajinasinya. Ketika pas divisualkan ada yang berubah, ya itu kan balik lagi kebutuhan produksi seperti apa, kebutuhan di lapangan seperti apa gitu loh. Jadi ketika memang ternyata saya ada di pekerjaan ini, saya jadi lebih paham. Oh dulu mungkin ngelihat, membaca novel terus melihat visualnya divisualkan di dalam bioskop, ada yang berubah, mungkin ada rasa kesel, kok begini sih. Tapi ketika saya memang ada di pekerjaan ini, akhirnya tahu, oh memang ternyata ada kebutuhan yang memang tidak bisa divisualkan dari jadi diambil kesimpulannya harus seperti ini. Mas Arya, bicara soal karakter sendiri kan sebagai dokter, akan seperti apa sih karakter dokter di Rimba ini? Karakternya seperti apa? Ya sebagai dokter pada biasanya. Maksudnya gambarannya seperti apa gitu? Gimana gambarannya? Maksudnya apakah jadi dokter yang nggak tahu gimana? Killer apa-apa gitu. Atau Saya dokter yang akan sangat banyak membantu Arum dan Pika ya pastinya. Kalau idealis, nggak terlalu idealis, baik sekali. Dokter baik. ikut riset ngobrol sama dokter kan sekarang suka banyak yang menyorot bahwa Kebetulan gimana-gimana. sahabat-sahabat saya SMA itu lumayan banyak yang menjadi dokter gigi. Lumayan banyak yang menjadi dokter gigi. Bahkan memang sahabat dekat yang menjadi dokter gigi. Kalau saya kan orangnya memang gagal dari kecil, pengen tahu aja, pengen banyak tanya. Jadi kalau misalkan ke dokter gigi pun dari dulu ya pengen banyak tahu aja, mau kadang cuma nganterin ya saya ngeliat itu diapain, oh atau apa namanya, saya periksa dulu, saya kan punya asma ya, dari kecil tuh saya dulu mungkin dalam sebulan itu ada seminggu sekali sepertinya saya tuh harus berobat. Itu juga sambil oksigen juga pengen banyak tahu, banyak nanya, ini apa dok, ini apa. Tapi susah nggak sih keluar apa namanya jadi dokter sendiri karena kan
kemarin lekat banget ya apa namanya sosok Aldebaran, kemudian sukses dengan gadis kretek ya sebagai cowok selengean gitu, dan sekarang menjadi dokter gitu. Nah maksudnya karakter dokter yang seperti apa sih yang dibangun seorang Arya Saloka di film ini? Nah, itu serunya jadi seorang aktor. Saya bisa jadi dokter sekarang ya. Gimana mungkin bangun dan lepas dari mungkin sekarang bayang-bayang dari si cowok selengean dari sebelumnya ke yang sekarang? Dokter ya sebenarnya gampang-gampang susah sih. Karena tadi kan saya bilang juga kan saya nyicil ya, jadi ketika nyicil itu tabungannya banyak, nggak dadakan gitu, jadi nggak kaget. Makanya kalau mau lebih spesifik ya saya belum bisa bocorkan, nanti kan rahasia itu. Kalau jadi dokter yang selengean apa dokter jadi yang dingin gitu? Lihat aja nanti. Itu dia. Oh bukan, masih ke bawah Aldebaran itu pada saat saya selesai mau persiapan gadis kretek. Seperti itu, bukan syuting gadis kretek ke bawah Aldebaran, tidak. Justru karena ya syuting sinetron itu kan saya setiap hari saya membawa tokohnya, dan sebelum waktu pas saya mengundurkan diri yang pertama saya mau persiapan gadis kretek itu kan hampir ya bisa dibilang udah 1 tahun lebih ya, banget. Jadi memang tokoh itu udah pasti memang masih menempel. Makanya ketika saya persiapan ada bantuan dari Mas Rosa, Mas Rosadi, dari Mbak Dian, dari teman-teman yang lain ya, Aryo, dari Mas Iva, dari Mbak Dini, memang sangat membantu di sana, benar-benar sangat membantu. Kalau memang waktu pas kita salah mengobserv itu memang Mas Rosa yang saya banyak sekali bertanya dan bahkan minta kayak latihan lebih untuk memang setidaknya menetralkan dulu, karena kan pasti masih nempel. Makanya Mas Rosa itu justru yang dilatih bukan membahas skenario yang lebih banyak pada saat itu, tapi Selain pilihan ke Arya Saloka sendiri, apakah melihat kesuksesan Ikatan Cinta kemarin atau seperti apa gimana? Karena dia saudara saya. Gampang aja. Memutuskan untuk kerjasama dengan orang Kenapa? memutuskan untuk kerjasama bersama orang Satu, kita harus nyaman nih, karena ketika menahkodakan sebuah kapal itu untuk pertama kali, apalagi ya kita sama orang-orang yang nggak bicara kayak saya tapi kru juga, itu orang-orang yang sudah sering kerja sama saya, Pak Ibu, Alan, tentunya mereka hebat di bidangnya masing-masing ya. Jadi ketika saya minta bukan kayak orang asing, dia karena dia saudara saya dan saya sudah tahu juga kritisnya dia sebagai seorang PNS ya. Jadi lebih ke arah kedekatan dulu untuk pertama kali, karena untuk orang asing yang kita direct takutnya dia kan semua persepsi beda-beda ya. Seperti kalian aja semua persepsi di sini mungkin semuanya beda-beda. Kenapa saya menarik? Ada yang bilang mungkin ya ala dia cuma coba-coba aja, ala dia gaya-gayaan. Persepsi itu yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi ketika kita direct itu akan ada rasanya ke pemain atau ke harus orang itu percaya saya. Saya mau buat film, saya serius. Orang-orang itu yang punya visi itu yang akhirnya, karena kan kita menahkodai mereka, kita yang akan banyak untuk meminta, bukan menyuruh ya, meminta bantuan mereka. Jadi ketika chemistry itu nggak ada, apalagi untuk pertama kali, kecuali kita sudah menjadi seperti orang-orang hebat seperti Hanung segala semuanya. Dengan orang asing aja mereka kan orang hebat ya, pasti dia itu tahu siapa dia. Kalau kita kan orang Baik, gimana rasanya mendaring istri sendiri Baik? Kalau belajar saya kemarin memang sudah mendirect series 5 episode kebetulan. Tapi
tapi itu sebenarnya lebih ke reality ya. Kemarin saya tuh untuk berbalas jam sebenarnya saya editing lumayan agak banyak lah, hampir 100% ya. Jadi di situ saya punya keberanian untuk menarik. Kenapa? Karena saya melihat semua gunungan-gunungan apa yang didirect sama director ya. Jadi di situ saya mulai punya keberanian. Dibilang otorit ya. Tapi kan kita sudah lama di dunia ini. Dan itu karena memang actionsnya dari orang masing dan membuat karya gitu. Perfeksionis bisa sebuah kata yang negatif atau positif ya. Perfeksionis saya tapi positif. Saya selalu mau menjadi yang kualitasnya terbaik ya. Nah itu susah banget untuk kita tidak menemukan orang-orang yang cocok di sekeliling kita. Dia harus punya visi yang sama. Kalau dia cuma sebatas kerja aja kayak Arya ya, tidak mungkin dia itu mau capek-capek untuk membedah skenario. Istilahnya mereka juga dibayar sama kru juga. Tapi gimana caranya ketika dia sudah naruh pasti dia bilang ini bagusnya begini dan dia mau capek. Nah ketika orang mau capek, makanya saya suka banget sama Pak Ipung tuh. Ada satu kejadian yang sudah selesai syuting, dia tiba-tiba datang ke saya, ini lokasi bagus banget, yuk kita kesini, kalau udah kelar dia tinggal terima bayaran. Saya bilang waktu itu Wirebo itu 4 jam ke atas, dan di situ saya lihat wah ini orang, saya menemukan saya di bidang lain. Nah semenjak itu saya jatuh cinta dengan apa yang namanya Pak Ipung. Makanya sampai sekarang saya selalu terngiang-ngiang dengan dia. Karena buat saya kalau orang sudah dikasih terus membuat bagus, pasti dia akan mengejar kita. Di sana yuk. 4 jam naik dengan dia bawa kamera itu suatu hal melelahkan. Dan buat dia itu berbayar, tapi dia mau melakukan. Hebat. Nah orang-orang itu saya susah cari. Pertanyaan terakhir ya. Apa syutingnya kan minggu depan? Ada target tayangnya kapan? Target itu kemungkinan saya belum tahu, tapi yang pasti 2024 kalau itu di bulan semester 2 ya, semester 2 ya, kuartal 2 bulan apa bulan? Juni sampai Desember. Kira-kira Juni sampai Desember, Maret, April, Agustus, ya, kuartal 2. Boleh terlihat Baim sama Arya dinamika hubungannya seperti apa sih gitu? Kita kan tadi kayak bisa kembali Dinamika. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.